Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini adalah materi PPKN kelas 9, bab 2, subbab yang B. Indikator dan tujuan pembelajaran. Indikatornya 3.2.2 menjelaskan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menjelaskan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Materi yang pertama, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 juga mengandung pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran tersebut menggambarkan dua hal, yaitu 1. Suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mewujudkan cita hukum yang melandasi hukum dasar negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kalau kita cermati, ya, di sini ada 4 pokok pikiran. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai makna alenia. Makna alenia juga ada 4, ya. Pokok pikiran juga ada 4. Pokok pikiran yang pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Ini adalah pokok pikiran persatuan. Kemudian pokok pikiran yang kedua adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah pokok pikiran keadilan sosial. Kemudian yang ketiga, pokok pikiran ketiga adalah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat. Yang keempat, pokok pikiran keempat adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah pokok pikiran ketuhanan. Nah, sekarang kita akan mengulas secara lebih detail maksud dari 4 pokok pikiran tadi. Yang pertama, pokok pikiran pertama. Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diterima aliran negara persatuan, yaitu negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Artinya, negara persatuan mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualisme. Pemerintah dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara, tentu saja di atas kepentingan golongan dan di atas kepentingan individu atau pribadi. Kemudian pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, perwujudan pokok pikiran pertama. Nah, ini ada banyak, ya. Yang pasti adalah pokok pikiran yang pertama ini sesuai dengan sila yang ketiga. Pasal-pasalnya ada pasal 1 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1 dan 3, pasal 35, pasal 36 dan pasal 36B. Ini contohnya saya ambilkan 2. Pasal 1 ayat 1, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian pasal 18 ayat 1, negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota
mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, untuk penjelasan pasal lainnya kita dapat mencermati dalam Undang-Undang Dasar. Kemudian pokok pikiran kedua. Pokok pikiran ini menegaskan ingin mencapai cita-cita nasional, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta merupakan suatu kausa finalis, sebab tujuan. Artinya, penyelenggaraan negara dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Nah, jadi bagaimana mewujudkan keadilan sosial. Jadi sejalan dengan Pancasila, sila yang kelima. Kemudian pasal-pasal yang merupakan perwujudan dari pokok pikiran kedua ini juga banyak. Yang pertama pasal 1 ayat 3, pasal 18 ayat 2, pasal 27 ayat 1 dan ayat 2, pasal 31 ayat 1 dan 2, pasal 32 ayat 1, pasal 33 ayat 3, kemudian pasal 34 ayat 1, 2 dan 3. Ini saya ambil 2 contohnya. Yang pertama pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian pasal 18 ayat 2, pemerintah daerah, provinsi, daerah, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ya, kalau ada asas otonomi, ya, itu kesejahteraan dapat didekatkan dan ikhtiarnya adalah lebih mudah tercapai, ya. Bagaimana pemerintah itu hadir di tengah-tengah masyarakat melalui pemerintah daerah. Idealnya adalah seperti itu. Kemudian kalau kita lihat pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, untuk mencapai keadilan sosial dan tidak ada diskriminasi, ya, bagi seluruh rakyat Indonesia, itu diperlukan hukum, ya, sebagai dasar dalam bernegara. Kemudian pokok pikiran ketiga. Konsekuensi logis dari pokok pikiran ini adalah sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan, sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Kemudian merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi ini pokok pikiran, intinya adalah bagaimana kedaulatan rakyat itu, ya, bahwa kedaulatan rakyat itu merupakan teori kedaulatan yang dianut oleh negara kita, di mana kedaulatan itu adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, perwujudan pokok pikiran yang ketiga. Untuk pokok pikiran ketiga merupakan wujud dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pasal-pasal tersebut yaitu pasal 2 ayat 2, pasal 3 ayat 2, pasal 6A ayat 1, pasal 18 ayat 3, pasal 19 ayat 1, pasal 22E ayat 1 dan 2. Di sini saya ambil contoh 3 pasal. Yang pertama pasal 2 ayat 2, MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Kemudian pasal 3 ayat 2, MPR melantik presiden dan atau wakil presiden. Pasal 6A ayat 1, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
Kemudian pokok pikiran keempat. Pokok pikiran ini mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran ketuhanan mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atas nilai kemanusiaan yang luhur. Jadi ada dua sila ya, yang perwujudan dari pokok pikiran yang keempat ini. Ada sila yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa, dan yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama dan kedua. Pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang merupakan perwujudan pokok pikiran yang keempat sesuai dengan tadi sila pertama dan sila kedua. Ada 3, yaitu pasal 28A sampai 28C, pasal 29 ayat 1, kemudian yang pasal 29 ayat 2. Pasal 28A sampai 28C ini mengatur tentang HAM ya, hak asasi manusia. Kemudian yang 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Itu tadi materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini tentang pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Silahkan dibagikan, di-share, like, dan komen agar video ini terus memberi bermanfaat, terutama bagi mereka yang masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.